Halo Pisian, perkenalkan nama aku Evelyn Kurniawan dari Administrasi Bisnis Angkatan 2023 yang akan menjadi podcaster di acara Entrepreneur Cup hari ini. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian karena di sini aku bersama Kak Rani nih. Halo, salam kenal. Hai. Oke, jadi sebelum aku menjelaskan background dari Kak Rani lebih lanjut ya, aku di sini sebagai perwakilan dari Departemen Entrepreneur dan dari Hima Administrasi Bisnis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rani karena sudah menyempatkan ya waktunya ke sini. Tadi katanya perjalanan cukup jauh, nyampe ke desa gitu ya di sini di Jatinangor. Oke, dan di sini hari ini kita bakal ngobrol bareng-bareng ya kan. Jadi kita santai aja untuk ngebahas mengenai Gen Z marketing hacks, tips and tricks to win the hearts and minds of the newest generation. Oke, jadi karena kita bakal ngebahas seputar digital marketing dan seputar Gen Z, kenapa kita angkat tema ini gitu ya? Karena sebenarnya kita pengen tahu gimana sih perkembangan digital marketing sekarang ini nih Kak. Apalagi khususnya aku kan ya, sebagai Gen Z gitu ya, kita pengen banget tahu dari digital marketing spesialisnya langsung untuk bisa tahu lebih paham lagi tentang dunia marketing. Karena kan kalau di administrasi bisnis kan ada juga ya Kak ya mata kuliah marketing dan sebagainya gitu. Terus kita juga sering banget dibekali mengenai entrepreneurnya gitu. Jadi dengan adanya nanti kan ini kita bahas sama-sama pasti akan menjadi bekal juga untuk kita bisa ngobrol dan dapetin ilmu barunya dari dunia marketing gitu. Oke, karena tadi kita udah ngobrol ya Kak ya tentang tema-temanya tipis-tipis gitu ya. Jadi aku bakal langsung aja bacain profil dari Kak Rani nih. Oke, Kak Maharani Muflina Putri atau yang sering kita sapa dengan Kak Rani adalah digital marketing specialist yang sekarang ini ada di Theater V. Lalu sempat bekerja juga ya di Selulosa Kreatif sebagai digital marketing specialist. Bener ya Kak ya? Oke. Terus pernah juga menjadi performance ad specialist, business development specialist, dan juga marketing and public relations specialist. Jadi memang udah nggak perlu diragukan lagi gitu ya kayak mengenai tentang digital marketing tuh udah kakak lumayan handal gitu ya Kak ya. Juga kita semua masih sama-sama belajar. Masih sama-sama belajar. Emang berarti ranahnya tadi ya Kak di bagian business development juga, terus public relations sampai ke digital marketing gitu ya. Biar kita bisa sharing ilmu juga kan. Iya benar-benar. Ada berarti kakak juga cukup banyak gitu ya pengalamannya di yang lain gitu ya. Jadi bisa dapat ilmu baru gitu ya kayak tadi seperti public relation, di business development juga gitu ya. Iya sih, benar. Tapi basically semuanya balik ke produk. Kayak semua yang bergantung dengan cara kita untuk menjual produknya kayak apa. Jadi public relation pun sama, dengan di PR pun begitu kan. Terus business development juga gitu, product development juga sama, how you develop the product. Dan marketing, digital marketing lebih ke cara kita ngejual produk ini dari dunia digital kayak apa. Jadi semuanya tetap sama, cara kita menjual produk itu harus seperti apa. Oke. Berarti aku juga sempat ngobrolin sama Kak Rani, katanya sekarang ini juga akhirnya terjun langsung juga jadi sales gitu ya kayak. Jadi bener-bener tipis-tipis, jadi bener-bener terjun langsung juga gitu Karaninya. Ini kita bakal kulik sama-sama. Jadi karena tadi kita udah ngebahas singkat ya tentang profil dari Kak Rani, tapi kayaknya itu kita kurang lengkap gitu kalau kita nggak masuk ke sesi pertanyaan aja gitu ya kayak. Karena kan biar seru dan biar dapet juga nih ilmu-ilmunya gitu ya tentang digital marketing. Oke, ini karena Kak Rani kan sebagai digital marketing specialist ya. Kira-kira gimana sih cara Kak Rani untuk melihat perkembangan karakteristik dan preferensi dari kita nih para Gen Z terhadap dunia marketing nih Kak? Yang sekarang itu kan terus ya mengalami perkembangan, trennya juga sekarang juga berubah-berubah gitu dan sosmed juga semakin hari semakin berkembang. Kira-kira gimana sih Kak caranya untuk bisa tahu karakteristik dan preferensinya dari Gen Z gitu? Pertama kita harus tahu dulu ya definisi dari Gen Z itu apa sih? So generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir di tahun 97 sampai sekitar 2012-an. Iya, sampai 2012. Nah, mereka tuh lebih senang untuk melihat kayak short video, terus lihat konten-konten yang viral, yang menarik. Basically kayak short content, nggak yang video panjang atau sesuatu yang bisa dibaca. Kalau zaman dulu kan kita baca kayak blogging atau apa gitu, kita senangnya. Kalau sekarang lebih kayak sesuatu yang lebih kreatif dan singkat, padat, jelas gitu. Terus sepengalaman aku untuk
Gen Z mereka lebih senang sesuatu yang transparantif dan lebih jujur aja, kayak produknya seperti apa, terus berfungsi apa enggaknya buat mereka dan sebagainya. Untuk sosial media ya, kayaknya kalau Gen Z mereka lebih ke TikTok, Iya benar sih, kayak Instagram, TikTok dan Instagram, benar sih. YouTube. Iya, karena kan YouTube juga ada yang Reels ya sekarang Short kan. YouTube Short video, ya, YouTube, betul. itu. Kalau sebelumnya kita kan banyak kayak mungkin dulu marketing tuh di Meta Ads, Facebook, dari Facebook, dari banyak Facebook. banget kan tuh dari Facebook, terus merger ke Instagram. Iya. Tapi kalau sekarang agak kurang di Facebook karena generasi Z ini banyaknya pakainya short video atau kayak viral content gitu yang di Reels Instagram atau di TikTok. Jadi kayaknya kalau untuk preferensi anak-anak Gen Z zaman sekarang lebih senang yang jelas, padat, singkat. Jadi kontennya jelas, padat, singkat. Karena nggak perlu lama-lama gitu ya. Kalau Gen Z kan nggak suka gitu ya. Aku juga sebenarnya jujur kayak gitu sih kan. Jujur kayak gitu juga gitu. Karena kalau kelamaan nanti malah nggak dapet intinya gitu kan. Tapi gimana nih kakak ngelihatnya kan Instagram pun dari awalnya cuma foto video gitu kan. Terus akhirnya beralih nih ngikutin TikTok juga gitu. Berarti emang kita juga harus mengikuti juga kakak perkembangannya untuk bisa masuk gitu ke dunia video singkat gitu-gitu ya. Kita harus ikut sama dunia digital ya sekarang. Kayak apa sih yang lagi tren sekarang, atau apa sih yang emang lagi viral sekarang. Karena kalau enggak ya kita ketinggalan zaman. Jadi update gitu. Iya. Kalau kita ketinggalan zaman, kayaknya kalau di dunia marketing kita nggak bisa deh out to date kayak gitu. Kita harus selalu keep up sama apa yang lagi ada di depan dan sebagainya. Berhubung pada saat ini TikTok lagi naik banget kan, Instagram pun lihat itu akhirnya dia bikin Reels itu. Nah, Reels juga kan sekarang tuh kalau seikat aku bisa di boost gitu kan postingannya kan. Nah, itu juga sesuatu yang cukup oke buat bikin perform analitik dari si kontennya cukup bagus. Kalau kakak sendiri tuh sebenarnya lebih nyaman di Instagram kah atau sekarang juga ikutin ke TikTok atau gimana nih kak? Karena kan Instagram udah luas gitu ya, kamu spend banget nih, udah ada Reels dan sebagainya. Kakak kira-kira gimana nih? Tapi ada kalau ditanya soal itu, kalau aku yang personally aku tidak di TikTok, aku tetap di Instagram. Di Instagram ya. Tapi berhubungan alhamdulillah kerjaan aku B2B, business to business, bukan business to customer, jadi nggak perlu bikin sesuatu yang viral di TikTok. Jadi aku beda. Aku tidak perlu reach out ke customer, aku hanya perlu reach out ke perusahaan. Jadi mereka nggak lihat dari TikTok. Jadi aku nggak perlu terlalu fokus di TikTok. Karena kan ada bidang-bidangnya juga gitu ya kak ya. Yes, jadi kalau personally maaf nih, tapi aku masih setia pada Instagram. Masih Instagram ternyata gitu ya. Tapi sempet gak sih kakak kan tadi bilangnya B2B, pernah B2C juga gak kak sebelumnya? Pernah. Oh pernah juga business to customer. Caranya apakah stay gitu di Instagram aja? Kalau itu bisa. Kalau itu benar-benar harus ngikutin marketnya. Kayak audiens kita apa? Apa sih? Audiens kita siapa? Audiens kita siapa? Terus gendernya apa? Locationnya, geographically. Terus market mereka middle to high kah? Atau middle to low? Atau yang benar-benar harus dispesifikasiin ya kak ya? Apa yang kita bikin sesuai dengan customer yang mau kita reach out. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Karena kalau melenceng jauh, kalau bahasa kita sih boncos aja gitu. Iklannya kemana, keluar duit buat iklan tapi nggak ada hasilnya, nggak ada ROI-nya, jadi percuma gitu. Harus ini ya, berarti harus stabil juga gitu ya. Iya, untuk kita lihat kayak A/B testingnya benar nggak sih ini gitu, kita reach out ke customer tuh udah cocok belum ya ads kita. Mau nggak mau kita harus pelajari dari yang namanya customer behavior-nya dulu. Berarti emang prosesnya lumayan panjang gitu ya kak untuk bisa perhatiin customernya, segmentingnya gitu ya. That's why kalau B2C agak lebih kompleks gitu ya, panjang prosesnya karena kan kita harus lihat. Somehow ada juga kan kayak misalnya udah di kategori ini perempuan, laki-laki usia taruhlah 18 sampai 23. Terus kayak dikasih behavior hobinya misalnya berenang atau masak.
Tapi dari sekian banyak orang yang dimasukin dalam kategori itu, ternyata ada beberapa juga dari audiens itu yang memang nggak sesuai. Jadi kan itu tuh di luar dari itu. Artinya kalau kita apa ya, bahasanya kayak bounce back gitu loh kalau di situ. Jadi nggak kena iklannya buat mereka, cuma selewat aja. Oh, cuma dilihat aja gitu iya, ya. Kalau B2C gitu. Tapi kalau B2B kan kita fokus nih satu perusahaan ini yang kita tuju, kita harus begini biar bisa bikin mereka tertarik dan sebagainya gitu. Kalau sekarang aku lebih B2B. Dulu sih B2C. Oh, dulu B2C, sekarang B2B. Jadi lebih gampang mana nih Kak sebenarnya, B2B atau B2C? Setelah aku jalan dari sekarang, saya B2B aja. Oh, B2B aja, kan lebih ke segmen gak sih Kak? Iya. Oke. Lebih fokus kan jadinya kalau B2B, kalau B2C kayak too many people. Dari berbagai kalangan juga kan kalau B2C. Oke, ini mungkin aku next question-nya nih Kak. Tadi balik lagi nih Kak ke sosial media. Platform sosial media apa nih Kak yang sering menjadi perhatian khusus dan rasa-rasanya tuh perlu strategi tertentu gitu. Misalkan kayak Instagram strateginya harus gini, di TikTok strateginya harus kayak begini gitu. Untuk bisa mengoptimalkan brand awareness dari perusahaan tersebut. Brand awareness di sosial media ya? Iya, betul Kak. Kalau kita lihat segmennya sekarang kan tentang Gen Z. Kalau Gen Z ya tadi aku bilang 3 itu TikTok, Instagram, sama YouTube. Kalau dari tiga-tiganya semua konten yang kita bikin untuk marketingnya sama. Tiga-tiganya harus pakai short video. Kalaupun kita pakai image, taruhlah kayak misalnya kita ambil single image atau carousel image, itu harus visualisasinya nyampe sama audiensnya. Jadi desain dari si kontennya tuh harus bener-bener oke untuk dilihat sama orang. Karena kalau kayak gitu kan mereka tetap harus baca caption. Tapi kalau short video mereka bisa sambil denger. Jadi mereka nggak akan terlalu ke-skip karena mereka nonton itu sambil ngedengerin. Jadi infonya semua masuk. Jadi untuk ketiganya, platform yang dipakai sama Gen Z sekarang, TikTok, Instagram, YouTube, untuk tiga-tiganya, let's say kita bisa pakai short video. Instagram pakai short video berarti di Reels. YouTube ada YouTube short video kan. Ada juga. Kalau di TikTok emang short video semua. Jadi dari tiga itu kita bisa pakai itu. Aku belum tahu sih, kalau nggak salah aku mereka belum bisa mergerin deh. Kayak kalau Instagram sama Meta Ads kan tuh udah bisa tuh kalau nggak salah merger dari Facebook sama Instagram. Iya. Kalau ini aku belum tahu deh, kayaknya TikTok, Instagram sama YouTube tuh terpisah. Masih beda-beda gitu ya? Masih kepisah, jadi kita harus ngejalanin satu-satu sih paling. Kayak YouTube Ads bisa nyambung sama Google Ads. Iya, kalau itu. Kalau si TikTok, setahu aku dia masih sendiri deh TikTok, nggak bisa mergering dulu kan. Seingat aku sih, aku lupa juga kalau TikTok sebenarnya. Kalau Instagram berdiri sendiri bisa, tanpa Meta Ads juga dia bisa, tapi jeleknya adalah kurang analytics ya kalau terpisah jauh dari si Metanya, terus nggak bisa dijadwalin, nggak bisa di apa sih namanya, schedule post gitu lah. Tapi kakak kira-kira tuh merasa formulanya sama semua kah untuk ketiga platform? Kayaknya kalau untuk brand awareness, bikin konten yang menarik, ngasih kayak sneak peek apa yang kita punya dan sebagainya, itu udah cukup deh. Yang penting konsistensinya, yang penting konsisten aja. Yang penting konsistensi. Ya, sama kalau seingat aku Gen Z itu mereka tertarik sama sesuatu yang dipakai oleh influencer. Harus ada KOL-nya gitu ya. Kita bisa pakai teknik UGC, user generated konten. Sorry. Itu tuh jadi kayak kita ngasih produk ke mereka, terus atau kita ngasih challenge atau ngasih sesuatu yang berbau giveaway gitu-gitu yang harus pakai produk dari kita. Jadi kayak ngiklanin punya kita, tapi kita juga dapat cuan karena mereka ada beberapa yang harus beli dulu sebelum kita kasih gratisan gitu-gitu. Iya. Atau kita bisa pakai sistem itu tadi yang KOL. Mikro influencer aja sih sebenarnya. Kalau yang terlalu besar. Karena kalau mikro biasanya mereka lebih lebih interaksi sama followers itu lebih intens ya kan? Iya. Kalau makro kan kayak udah terlalu banyak, mereka kan kewalahan sama followersnya. Tapi kalau mikro biasanya mereka lebih deket sama followersnya, jadi lebih dipercayalah kalau mereka tuh nge-review brand kita atau ngasih awareness tentang brand kita itu apa dan sebagainya. Jadi
lebih dapat dari situ. Tapi biasanya kalau KOL, kalau aku pribadi dulu pakai KOL itu kalau udah mau masuk dari awareness ke consideration. Karena kan ada 3 tahap, awareness, consideration, conversion. Kalau kita udah punya awareness-nya, masuk ke consideration. Nah, biasanya aku pakai KOL tuh kalau udah ada awareness terus consideration. Karena rata-rata kalau udah lihat KOL yang pakai, udah lihat, wah nih influencer saya dan gue udah pakai ini, rata-rata mereka akan lebih tertarik. Jadi, let's say udah masukin ke keranjang lah, atau udah mulai chat nanya-nanya, itu udah masuk ke consideration. Jadi lebih ke consideration sebenarnya, tapi berhubung sekarang anak-anak zaman sekarang Gen Z ini seneng kan melihat kayak review produk terus dari si influencernya, terus biasanya kalau kayak gitu juga kan masuknya honest review biasanya mereka bilang kan. Review jadi, jujur gitu. Jadi lebih lebih terpercaya gitu loh buat mereka ya. Jadi biasanya mereka nge-keep kayak kayaknya brand ini oke deh gitu. Jadi bisa masuk awareness juga sih kalau sekarang. Karena lebih baik kita masukin 2 tahap ini dalam satu momen gitu loh, awareness sama consideration, masukin aja dua-duanya. Jangan terlalu dipisah, karena kalau terlalu dipisah balik lagi terlalu banyak sih keluar duitnya gitu kalau buat aku. Jadi mending sekalian, karena emang kita harus konsisten aja kayak lihat jadwal posting juga itu penting sih. Jam berapa kita harus postingnya, terus di platform apanya. Jam berapa tuh Kak biasanya Kak? Sebenarnya itu harus lihat analyticsnya dulu. Harus lihat reportsnya dulu, ada teknisnya gitu ya Kak ya berarti. Kalau nggak di platformnya kita bisa pakai third party. Kayak kalau Instagram tuh ada Social Blade, third party-nya namanya Social Blade. Nah di situ kita bisa lihat juga ada jam-jam tertentu sesuai dengan demografik yang kita mau, audiens dan segala macamnya. Nah kalau dari situ kita lihat, dan saya kan lebih enak nih kita tahu kayak jam berapa nih orang-orang banyak yang lihat dan sebagainya. Jadi iklan kita tuh nggak cuma-cuma tayang tapi nggak ada yang lihat atau nggak ada yang aware gitu ya kan buat apa kan. Nah kalau ini udah jelas ada jamnya, jadi akan lebih lebih punya change positif lah gitu untuk bisa dilihat sama audiens yang kita targetin. Lebih tinggi juga gak sih Kak berarti kalau misalkan kita ngikutin dari analitiknya tuh brand awareness-nya bisa meningkat juga. Aku pengen bahas tadi sih Kak yang KOL itu. Biasanya Kakak nyarinya gimana nih Kak? Kan micro kan Kakak kan, bukan yang big gitu. Kalau nyari yang KOL mikro tuh kira-kira gimana Kak tahapan? Sama, ada juga third party-nya. Ada juga third party. Yes. Agency gak sih Kak biasanya tuh? Sebenarnya nggak perlu agency. Ada kayak tadi aku bilang ada kind of application ya. Jadi dari situ dia bisa ngasih tahu influencer mana aja, kayak misalnya dari platformnya TikTok kah atau dari platform Instagram kah, itu ada. Jadi nanti dia ngasih tahu kayak listnya yang ini dengan follower sekian, terus performanya sekian, terus insights-nya berapa itu ada. Jadi emang ada third party-nya untuk itu. Jadi kita nggak usah, sebenarnya nggak perlu pakai apa tadi namanya? Agency. Yes, nggak perlu pakai agensi, udah aman sebenarnya. Jadi ternyata secanggih itu ya. Baru nyadar ternyata kalau kita sangat terbantu dengan AI sekarang. Wow. Jadi aman aja yang nyarinya. Aku tadi mikirnya tuh sejauh pakai agensi gak sih, ini ternyata udah ada AI kan? Iya. Kayak kamu harus nge-reach orang lagi. Iya. Panjang alurnya akan sedikit agak panjang. Kalau ini enggak, ada kok. Software application-nya, ya ada, bisa terbantu oleh AI. Tenang aja. Aman berarti. Yang di digital marketing aman aja. Aman aja. Oke, aku pengen ngebahas campaign nih. Tadi kayak kakak sempat singgung-singgung tentang campaign gitu ya, gimana caranya supaya menarik atensi gitu ya ketika mereka harus beli produk kita dan sebagainya. Aku pengen nanya nih, kan campaign itu sebagai salah satu promosi akhir ini yang aku rasa tuh lagi marak banget Kak, lagi masif gitu. Ada yang physical campaign, ada yang digital campaign juga gitu ya. Nah, dan aku lihat tuh juga banyak yang akhir-akhirnya juga menyisipkan beberapa isu nih Kak. Ada isu sosialnya, ada isu politiknya gitu. Kalau misalkan menurut Kak Rani nih, itu efektif dan efisien gak sih Kak untuk mengangkat isu-isu itu? Terlepas kita kan juga punya value propositionnya sendiri gitu, punya unique selling pointnya sendiri. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Terlepas dari VP dan USP yang tadi disebut,
Gini, mereka mengangkat tema sesuatu yang kayak sosial atau yang bisa dibilang mereka nggak mungkin ngangkat tema yang tidak viral kan? Iya, betul. Mereka ngangkat yang viral itu untuk mendongkrak nama mereka untuk ikut dalam situ. Karena rata-rata balik lagi di riset itu Gen Z mereka senang akan sesuatu yang bisa mendorong mereka lebih terlibat dalam sosialisasi, terus kesehatan, bukan kesehatan siapa namanya, bisa dibilang kesehatan lingkungan, terus kayak global warming yang kayak gitu-gitu, isu sosial gitu ya. Mereka suka terlibat dalam hal itu. Jadi ketika kita mengangkat isu itu sebagai salah satu campaign marketing, aku rasa itu hal yang cukup smart untuk dilakukan. Terlepas dari kayak VP dan USP-nya tadi apa kan, value proposition, unique selling produknya apa. Ini bukan tentang produk kita tuh apa sih kelebihan dan keunggulannya, tapi ini tentang kita ngasih awareness ke mereka bahwa kita punya kepedulian loh terhadap isu ini. Jadi cara campaign mereka adalah dengan nunjukin bahwa kita manusia yang punya tingkat kepedulian yang cukup tinggi. Jadi kayak ngambil hati gitulah. Jadi bukan semata-mata untuk mengiklankan si produknya dia, tapi untuk mengambil hati dari followers atau calon-calon customernya dia. Menunjukkan kalau kita punya empati gitu ya terhadap isu sosial sekarang gitu. Berarti sebenarnya apakah itu termasuk jadi dua hal yang berbeda Kak? Tentang USP dan isu sosial ini ketika ada dalam sebuah campaign gitu Kak? Hal yang berbeda sih jelas. Hal yang berbeda. Karena kalau itu kan untuk campaign marketing kan. Kalau USVP ya tadi. Apa sih? USP. Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition. Skala USP kayaknya harusnya sih nggak masuk ya kalau di situ. Itu kan campaign untuk marketing, campaign yang dibikin untuk naikin brand aja ya Kak ya? Bukan tentang si brand ini tuh seperti apa. Jadi dia hanya menunjukkan bahwa kita yang let's say di brand A ini punya empati yang tinggi, kepedulian terhadap sosial dan sebagainya, tapi bukan menjelaskan bahwa hey produk kita tuh begini-begini loh gitu. So itu berbeda. It's two different things gitu ya? Yes, berbeda. different. Berarti itu menurut kakak works gak Kak untuk mengangkat isu-isu sosial itu? Sometimes ya. Sometimes ya. Sebenarnya kayaknya tergantung dari produk yang kita punya deh. Karena kalau nggak kalau tidak ada relate-nya sama sekali, terlalu menyimpang, orang akan ngeliat nih gitu. Tapi hanya sekedar sebagai informasi dan mereka nggak tertarik sama kayak nama kita apa, produk kita apa. Jadi not really brand awareness juga jatuhnya kalau nggak satu linear, nggak dalam satu garis yang sama, ya nggak bisa juga kalau terlalu jauh ya garisnya. Kayak gini deh, let's say kamu jualan baju terus kamu mengangkat isu tentang isu kemiskinan di Afrika. Kayak mereka kekurangan makanan, kurang baju gini gitu. Itu masih satu linear. Karena kita jualan baju, mereka gini, dan kita bisa sisipkan kayak setiap pembelian dari customer bla 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 bla, kita akan sisipkan berapa persen untuk donasi ke mereka dan sebagainya. Itu satu linear. Kita punya brand awareness, kita punya consideration, nantinya akan ada conversion. Tapi kalau kayak kita jualan kue, nggak kue dong. Gue masih masuk ya. Nggak sih, sepeda motor gitu kan agak jauh tuh kalau sepeda motor. Masih bisa. Sepeda motor juga masih bisa. Karena kalau motor aku bisa sambunginnya sama wealth, kayak iya benar. Kan motor ini mahal, kayak mereka nggak punya apa-apa, miskin, itu masih bisa ditimpangin. Bisa disumbangin gitu kan. Masih bisa ditimpangin lah itunya. Apa yang jauh kayak let's say software. Mereka jual jasa, jual software. Kalau mereka produknya software, terus mereka ngiklanin soal itu hanya untuk campaign sosial mereka. Tapi mereka nggak bisa masukin brand mereka di situ. Mereka nggak bisa kasih contoh yang kayak tadi aku bilang, setiap pembelian akan didonasiin ke sana gitu. Nggak bisa. Kalaupun mereka bikin kayak gitu, ya udah cuman sebagai yang nggak akan ngasih donasi itu adalah orang-orang yang memang punya lebih aja gitu, bukan memang orang-orang yang kayak pengen customer baru atau apa, nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya sama produk kita, cuman campaign sosial aja. Jadi itu sebenarnya harus relate juga gitu ya kayak sama produk yang bakal kita jual gitu. Betul. Karena kalau nggak relate, kamu mau nyambungin campaign ini kayak apa?
Kalau nggak nyambung berarti kan itu cuma event sosial, campaign sosial aja. Campaign sosial aja. Kayak menunjukin bahwa kita Peduli empati, gitu kita ya, peduli sama. dan sebagainya. Ya, gaining trust dari customer atau followers itu oke. Tapi sometimes kita harus lihat juga realistisnya. Kita butuh yang namanya conversion. Jadi kalau kita hanya campaign untuk awareness, mau sampai kapan stage awarenessnya? Habis duit kita cuma buat awareness doang. Nanti produknya kita malah ketinggalan gitu Ya, nggak naik-naik. karena kita harus tetap up to date si produknya. Benar. Jadi kita harus terus-terusan keep up. Tapi kalau kita hanya stay di awareness terus, nggak naik ke consideration, nggak naik ke conversion, kayaknya rugi deh kalau kita ngelakuin itu terus di tempat gitu. Jadi makanya aku bilang tadi harus ngelakuin sesuatu yang bisa mungkin 2 in 1. Jadi jangan hanya satu step, tapi kalau bisa kita 2 step tapi konsisten, kenapa enggak? Oh, jadi emang harus pinter-pinter gitu ya Kak, Ya, cari isu sosial yang cocok, booming gitu ya. Betul. Dilihat juga kayak, oh ini bisa nih ternyata digeser ke sini, digeser ke sana, atau kayak kita bisa apa sih namanya, kolaborasi juga sama brand yang lain atau apa. Nah itu kan oke gitu. Banyak kok sebenarnya caranya untuk campaign marketing. Tapi kalau Luas sesuatu- sih. Iya, tapi kalau emang nggak satu linear yang sama, kayaknya rugi sih kalau kataku. Itu juga cuma jadi campaign sosial doang. Jadi produk kita nggak dapat, kayak dibilang awareness, awareness, tapi nggak in spesifik orang akan cari tahu kayak brand ini tuh kemarin jualan apa, itu orang nggak akan tahu kita sebenarnya jualan apa. Orang kan akan fokusnya sama apa yang kita iklanin pada saat itu kan. Kita iklaninnya kayak soal isu di Afrika itu. Ya berarti kan mereka akan ingat bahwa oh kita peduli sama isu. Iya, tapi belum tentu tahu produk kita. Itu rugi kan? Bakal rugi sih sebenarnya. Jadi ngapain kita ngasih campaign sosial yang tidak satu linear? Karena sejujurnya banyak banget isu di dunia ini sekarang yang bisa kita tarik untuk jadi satu linear sama produk kita. Jadi jangan maksain campaign, jangan pernah dimaksain gitu ya. boncos, Itu dimarahin bos loh. tiba-tiba nggak dapet ROI-nya gitu ya. Marah dia nanti. Kakak tuh sebenarnya lebih suka mana nih Kak? Yang physical campaign atau yang digital campaign Kak? Aduh, lebih gampang digital campaign sebenarnya. Oh iya. Kan kita ngeriset pakai laptop. Terus kayak apa-apa pakai data yang kita udah dapat, kayak semua data udah ada tuh kan di online. Lebih mudah untuk nge-reach customer-nya. Paling kita kerja sama tim sales. Ya, kita kasih tahu di datanya segala macam, kita mau kirim, ada mungkin kayak bisa email marketing atau kita mau kasih ya bisa email blast atau bisa kita kasih let's say welcome message kayak di Instagram, kayak TikTok gitu-gitu. Jadi enakan digital sih. Makanya digital marketing spesialis gitu ya. Kalau bukan ya berarti beda topik yang kita bahas. Oke, lanjut nih Kak, tadi ngebahas konten juga kita ya sempat bahas terkait dengan konten yang akhir-akhir ini kan ada efektif juga, terus ada yang booming juga gitu akhir-akhir ini. Tren konten dari marketing di media sosial kan cukup abstrak dan agak random gitu ya kayak karena ngikutin perkembangan zaman dengan konten-kontennya yang random, yang tiba-tiba joget-joget terus nanti ada marketingnya gitu ya. Nah, berdasarkan Kakak nih sebagai seorang media spesialis, sosial media spesialis, penting gak sih Kak untuk suatu brand itu harus ngikutin tren marketing yang sedang marak namun kadang jadi nggak sesuai nih sama image dari perusahaan? Ini cukup tricky pertanyaannya. Oke. Ini cukup tricky. Gini, kita emang harus keep up nih sama apa yang lagi viral, apa yang lagi up to date. Tapi kalau terlalu jauh atau nggak sesuai sama brand kita, biasanya hanya akan menjatuhkan nama brand juga sebenarnya. Oke. Dan kayak apa ya? Kayak kita udah punya poin 5. Terus karena kita ikutin tren joget-joget, poin kita tuh bisa jadi 3 gitu. Karena bukan sesuatu yang seharusnya kita ikutin. Kayak gini deh, kita sebagai social media spesialis yang megang kliennya travel umroh. Terus yang lagi trennya
Joget Daboy. Gitu kan. Joget Daboy gitu. Kebayang nggak kalau kita bikin campaign kayak gitu kontennya? Nggak relate kan? Justru audiens mereka malah ngerasa kayak apaan sih gitu. Kayak nggak sesuai Iya gitu kan? ya. Apaan sih kayak. Oke, berarti tadi tuh kalau misalkan kita recap ulang gitu ya, emang kakak tuh prefernya tadi digital campaign, terus juga harus yang relate gitu ya untuk bisa ngejaga image dari perusahaan kita. Sebisa mungkin Sebisa begitu. mungkin. Oke, kalau misalkan kakak tuh biasanya konten-konten yang kakak pakai apa tuh kak? Jenisnya bakal gimana nih? Ini personally atau untuk kerjaan? Untuk kerjaan boleh, untuk personalnya juga boleh. Personally aku nggak terlalu fokus konten, tapi biasanya kalau konten aku pakai anak aku. Oke. Yang jadi bahan kontennya anak aku. Tapi kalau kerjaan aku karena B2B, jadi aku tuh di platformnya LinkedIn. Jadi aku tuh fokus di postingan LinkedIn, terus apa lagi ya? Website update, SEO, let's say blogging di blognya, isi blognya, terus lebih dibagusin di websitenya sih sebenarnya. Kalau aku jadi aku pegang konten itu untuk social media paling buat posting LinkedIn, event-event untuk kerja sama kita itu di post live di website, sama ada Instagram company, tapi itu tuh bukan sesuatu yang mandatory. Jadi itu cuman kayak buat live update aja, kayak gitu-gitu. Jadi company Instagramnya tuh nggak terlalu aktif. Jadi aku posting di situ kayak kalau gue inget aku posting. Berarti lebih ke utilize-nya yang di LinkedIn sama website gitu ya? Iya. Karena B2B. Karena B2B. Kalau B2C kan kita harus ikutin trend banget ya, kayak TikTok, YouTube, Instagram, semua harus kena gitu. Tapi karena kita B2B, LinkedIn, website, YouTube juga sih. YouTube juga. Ya, untuk company profile. Company profile-nya. Ya di situ. YouTube. Kakak tadi kan sempat personal branding juga ada tuh kak. Dengan tadi sempet kayak ada anaknya gitu untuk brandingnya. Itu tadi kakak gimana nih kak sistem video ini? Apakah pure ngebahas anak aja, edukasi tentang moms gitu ya, mother atau gimana nih kak? Jujur banget ini mah jujur banget. Aku tuh kewalahan sama anak dan kerjaan. Jadi udah gak ada tuh yang namanya kayak konten-konten untuk daily life atau kayak untuk yang di personal Instagram aku itu kayak udah tidak konsisten. Sementara kalau kita harus bikin konten kan harus konsisten. Betul. Aku udah nggak ada, jadi paling aku update story aja gitu ya, anak aku lagi ngapain dan segala macam. Tapi yang branding aku anak sih. Lebih banyak muka anak di situ daripada emaknya. Tapi berarti kakak juga lumayan aktif berarti ya kak untuk personal branding ya? Lumayan aktif ya berarti? Lumayan, cuman aktif tapi tidak konsisten. Nggak konsisten aja, nggak diseriusin. Nggak diseriusin, cuma fun aja gitu ya? Oke. Jadi kalau yang LinkedIn sama website itu kan mandatory nggak berarti kak jatuhnya? Iya. Berarti ada rutinnya per minggu berapa kak kira-kira untuk upload atau sebagainya? Atau emang mengikuti eventnya aja? Dulu aku kasih untuk LinkedIn itu postnya seminggu 2-3 posting. Tapi karena balik lagi pekerjaan aku megang digital marketing worldwide, bukan hanya Indo kan. Jadi request dari atasanku untuk LinkedIn post itu dia mintanya 1 bulan maksimal 10 posting. Sudah maksimal 10 posting sudah termasuk sama libur internasional. Jadi nggak terlalu banyak yang kerjain untuk konten di situ. Jadi aku bener-bener lebih fokusnya di SEO-nya, SEM, terus produk, let's say kayak PPT produknya, terus video demo buat produknya, sama tadi sih itu jadi sales representative. Ketemu klien, online dan offline marketing. Betul. Berarti kakak tuh juga copywritingnya oke gak sih kak buat LinkedIn sama website kan harus chef kiss banget gitu ya? Tertuntut untuk itu. Itu hal yang sulit sebenarnya kan, karena kita harus ngikutin gaya bicara dari
customer kita kayak apa, audiens yang kita tuju, gaya bicaranya kayak apa, harus ikutin itu. Agak sulit, tricky sih itu, sebenarnya tricky aja. Karena kadang kan ada perusahaan A yang mereka sama nih gitu, tapi ternyata cara nge-reach out harus berbeda, itu doang. Tapi bahasanya sama-sama formal, cara approach-nya gitu ya. Cuma cara approach-nya aja. Di copywriting banyak ternyata ya Kak Rani ini ya, copywriting juga, konten-kontennya juga gitu ya. Sampai jadi sales. Tapi kalau konten aku masih dapat bantuan dari tim desain. Jadi nggak terjun langsung gitu ya Kak? Ada beberapa konten, kalau image masih aku yang bikin, tapi kalau video konten aku banyak dibantu. Oke. Berarti fokusnya kalau Kakak tuh copywriting-nya gitu ya Kak? Copywriting iya. Sales juga iya. SEO, SEM. Ya. Mungkin lebih fokusnya tuh untuk marketing online-nya bukan di bagian kontennya sih, memang kayak cara kita nge-reach out, gimana ya? Fokusnya adalah gimana nih caranya kita bisa dapat conversion. Jadi tim aku tuh udah nggak ada yang mikirin brand awareness, consideration udah nggak ada. Semua mikirnya hasil. How we do this to make something. Jadi harus ada hasil, nggak boleh nggak. Kayak tim sales aku udah dikasih target harus dapat 4 dalam 1 tahun. Berarti udah bukan ke brand awareness lagi gitu ya Pak ya? Padahal kalau menurut aku kita masih butuh brand awareness, karena kan ini dia company kan bukan Indo punya. Harusnya kalau dia nyolong orang Indo, berarti dia kan harusnya menyebarluaskan nama dia di Indonesia, perkenalkan aku ini, aku itu gitu. Tapi dia skip itu karena dia pertama dia merasa dia punya beberapa klien di Indo, yang kedua merasa karena gue yakin customer gue yang butuh gue. Jadi kita hanya ngasih apa ya, kita nunjukin value kalau produk kita tuh di atas dari yang lain. Jadi kalian yang akan ngejar aku nih gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Kalian nih yang akan ngejar aku karena aku punya sesuatu yang kalian gak punya. Berarti emang dari digital marketingnya juga harus lebih bagus lagi gitu ya Kak? Karena kan harus bikin conversionnya gitu kan. Iya. Itu kenapa aku di digital marketing ini cuman sendiri. Tapi aku minta 1 orang, itu yang tadi aku bilang, desain tim. Iya. Karena kalau aku pribadi yang ngejalanin, kalau aku yang bikin kontennya, sumpah mati nggak akan sebagus itu. Sumpah harus ada bantuan gitu ya. Jadi karena tidak akan sebagus itu, aku perlu orang profesional untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kalau mereka kan udah biasa bikin video, bisa animation juga, bisa grafis juga, jadi kontennya akan bagus kan. Jadi secara visual akan terlihat high class. Betul, lebih rapi gitu ya, lebih menarik. Iya, tinggal gimana cara aku kalimat aku untuk menjual si image atau video ini. Gimana cara aku untuk ngomong ke orangnya gitu. Makanya kenapa aku bilang aku butuh bantuan di situ, karena aku lebih fokus untuk gimana cara kita menetapkan hasilnya. Gitu. Karena itu juga fokus dari perusahaan. Iya, karena mungkin karena produk dari perusahaannya sih. Jadi lebih fokusnya kayak gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu. Even itu bukan kontrak ya, belum dapat kontrak kerja, tapi sudah ada, kita ngasih demo produk aja, itu udah hasil. Oke. Banyak banget ternyata insight-nya seputar digital marketing ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Sebagai salah satu cara marketing yang menarik, kolaborasi dengan public figure gitu ya, contohnya influencer, tiktokers, affiliate kan sekarang juga udah marak gitu ya Kak, dan sejenisnya, cukup masif dan efektif untuk meningkatkan brand awareness, promosi produk baru akhir-akhir ini. Tapi untuk tarif dalam satu kolaborasi itu kan cukup mahal ya Kak, dan lumayan banyak gitu yang biasanya harus bisa dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, apalagi kalau misalkan bahas rate card dari sebuah public figure itu kan juga pasti tinggi-tinggi gitu ya. Kalau dari Kak Rani sendiri ada gak sih Kak tips untuk kolaborasi dengan influencer supaya jadinya lebih efektif, lebih efisien, atau mungkin ketika kita kolaborasi sama influencer ada yang bisa kita tukar gitu, nggak cuma bahas tentang uang aja. Kira-kira gimana nih? Exposure yang kita dapat setelah kita kerjasama sama influencer, yang pertama harus bisa cari influencernya itu yang
apa sih bahasanya ya, satu yang berkaitan sih sama kita. Jadi kayak brand kita apa, mereka emang suka pakai brand yang kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh kayak contohnya kayak misalnya influencer mom and baby. Kita yang kerjasama biasanya kan yang produk-produknya bayi atau untuk ibu. Iya. Terus kayak misalnya kita taruhlah influencernya yang masih anak muda. Tadi kan kita kayak produknya, let's say parfum kayak atau apa gitu. Nggak mungkin kita mom and baby geser ke sana gitu. Jadi harus cari influencernya juga, harus cari yang memang relate sama produk kita, yang kira-kira mereka juga bisa pakai. Jadi followers mereka juga lebih tertarik, kayak terlihat lebih genuine. Karena lebih ke segmen gitu ya. Nggak kelihatan fake atau kayak kita bayar ini, aku bayar kamu nih, kamu iklanin punya aku. Nggak kelihatan kayak gitu. Tapi kelihatannya kayak dia mengiklankan produk kita karena dia pakai itu untuk sehari-harinya dia dan sebagainya kayak gitu. Iya. Aku paham sih Kak, berarti emang harus yang relate gitu ya, balik lagi yang relate sama apa yang mau kita tawarkan. Itu bahasanya betul, harus relate. Kalau misalkan Kakak sendiri untuk perusahaan Kakak yang sekarang tuh juga masih gak sih Kak untuk menggunakan influencer atau gitu-gitu, public figure? Enggak sih kalau sekarang. Kalau perusahaan aku enggak, karena produk kita itu adalah software. Iya. Telecommunication provider, jadi kayaknya agak kurang gitu kalau pakai influencer. Lebih ke join webinar. Lebih ke webinar, lebih ke profesional gitu ya, kalau buat orang-orang yang kayak kita ngasih info di webinar dan segala macam. Kita lebih join, let's say bukan join berarti kerjasama. Kerjasama sama entah itu partner atau kompetitor. Kerjasama sama mereka, ngasih ilmu tentang kita punya apa dan segala macam. Dari situ sih. Kalau di luar dari campaign yang biasa, ngambilnya kayak webinar, seminar, kayak gitu. Karena terlalu nggak bisa juga sih, karena profesional kali ya. Iya kayak gitu. Ada beda scope sih. Iya, scope-nya kan B2B itu. Jadi nggak yang harus pakai influencer. Jadi sebenarnya kita bakal balik lagi nih Kak ke B2B nih, business to business. Tadi kan Kakak juga sempat singgung business to business, dan Kakak juga sekarang lagi di business to business gitu ya. Kira-kira ada gak sih Kak tips hubungan kolaborasi B2B antara kita dengan perusahaan dengan pendekatan tips marketing tertentu, kayak misalkan gimana cara Kakak nge-handle atau marketingin ke perusahaan yang lain, itu kira-kira gimana nih Kak? Kalau B2B kuncinya satu, kepercayaan. Kalau customer kita, calon klien kita udah percaya sama kita, itu akan lebih mudah untuk kita ngasih produk demonya, atau ngasih tahu apa aja nih produk kita atau solutions yang kita punya. Yang pertama, kepercayaan itu kenapa kita harus nge-entertain dulu ke mereka. Kayak meetingnya jangan online tapi offline. Terus gitu ya. Jadi kan lebih enak kayak personally ketemu gitu. Enggak yang di dunia maya gitu. Kita ketemu secara nyata, terus ngobrol. Ya kalau orang zaman sekarang bilang silaturahmi lah gitu. Jadi ada pendekatan, terus kita kasih kepercayaan, salah satunya kayak kita bisa kasih ke mereka trial untuk produk. Kita punya produk ini, kita kasih trial, let's say kayak sebulan. Nanti kalau emang cocok, kita bisa kasih harga spesial deh, segala macam gitu. Kalau bahasa aku sih, feed their ego. Jadi diagung-agungkan dan segala macam kayak gitu. Jadi mereka merasa kayak, oh gue raja di sini gitu. Jadi dari situ mereka merasa nyaman sama kita. Dari nyaman itu akhirnya timbul rasa kepercayaan. Gue bisa percaya sama dia orang karena dia bisa bikin gue ngerasa aman bareng sama dia dan ngerasa nyaman. Akhirnya timbul si kepercayaan itu. Dari kepercayaan biasanya mereka akan ngasih sesuatu yang bisa disebut waktu mereka. Karena biasanya nyari waktu sama mereka itu akan sulit, akan susah. Jadi mereka akan kasih waktu. Dari waktu itu kita akhirnya bisa dapat progres ke produk demo. Kita bisa kasih demo produk kita dan sebagainya. Dari produk demo kita bisa juga kasih nanti ke depannya
let's say trial itu. Kalau tertarik kita kasih ini trial Kak untuk produknya bla bla bla. Nah dari trial nanti kalau memang semakin tertarik lagi akhirnya kan mereka bisa purchasing. Oke, udah di tahap closing gitu ya. Kalau udah purchase udah ya udah kesana. Stok langsung gitu ya kalau di tahap purchasing ya. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Karena harus maintain lagi gitu ya Kak. Even though mereka sudah jadi customer kita tetap harus bisa nge-entertain mereka. Jadi menjaga hubungan gitu ya. itu harus sebaik itu. Makanya aku bilang trust itu nomor 1. Dia harus tetap percaya sama kita. Karena one day aku yakin kita pun akan butuh mereka gitu. Bukan mereka yang doang yang butuh kita. Jadi harus ada timbal baliknya. Jadi let's say harus dijaga yang namanya hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Supaya siapa tahu nanti mereka bisa rekomendasiin gitu ya. Yes, betul banget. Jadi banyak sebenarnya. Mouth to mouth itu yang sebenarnya marketing paling gampang. Iya sih bener sih dari iya nih kemarin yang ini bagus gitu kan. Iya benar-benar. Gue kemarin pakai ini ternyata produknya bagus loh gitu. Iya. Mouth to mouth itu adalah marketing yang paling gampang. Itu kenapa influencer gitu. Iya kenapa sih. kita pakai influencer karena mereka sedikit banyak kayak mouth to mouth. Dan lebih terpercaya juga gitu kan ya kalau misalkan seperti dari mouth to mouth. Sama kalau apa ya? Mungkin kalau di aku nggak bisa dibikin kayak gini ya, tapi ada contoh untuk campaign ini bisa dihitung campaign bukan ya? Oh iya, Apa tuh? enggak, ini bukan campaign. Salah satu tips marketing di Gen Z itu pakai VR dan AR. Oke. Kayak kamu pernah nggak mau beli makeup terus di situ ada yang kayak kita bisa cobain swatch makeupnya. Oh iya Kayak lipstiknya warna apa, bagus nggak di kita gitu. Itu AR. Oh, yang digital gitu kan ya kayak yang cocok sama shades muka kita gitu kan. Iya, itu AR. Oh. Nah, dari AR itu kamu kan jadi kayak lebih lebih percaya untuk beli juga kan, kayak nyata kayak shade yang ini ternyata cocok di Ternyata cocok gitu enggak, kan ya. Gitu. Iya. Itu juga bisa jadi salah satu cara kamu memarketingkan produk kamu. Okay. AR dan VR. Kalau VR kan virtual reality itu kalau untuk produk digabunginnya kayak gitu, kayak your face pakai AR itu augmented reality. Kalau pakai VR mereka cuma ngasih kayak alur ceritanya kayak apa. Tapi kalau AR kamu nyobain sendiri. Oke. Nah, makanya aku bilang itu bisa jadi salah satu tips marketing untuk beberapa produk. Karena nggak semua bisa sih pakai itu. Let's say kan kalau mereka bisa. Iya, Baju juga bisa. ada. Aku waktu itu pernah handle klien, dia juga pengen bikin kayak gitu tuh. Jadi Furniture juga bisa kan sih? furniture ada yang bisa. Iya, jadi ruangan terus nanti Betul. dimasuk-masukin gitu ya. Betul. Ya, yang kayak gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu marketing juga. Oh, pendekatannya juga jelas gitu ya Kak ya. Iya. Jadi konsumen bisa merasakan gitu, seakan-akan merasakan. Yap. Jadi lebih lebih tervisualisasi juga kan kayak ini kalau ditaruh di sini atau dipakai ini ternyata Bayangannya lebih iya, gitu. iya. Iya, jadi yang tadinya masih mikirin kayak baru 40% gue mau beli, tapi bisa jadi kayak wah 70% nih gitu. Karena itu atau sih itu bukan campaign sih sebenarnya, Lebih ke tapi approach itu lebih marketingnya kayak gitu ya. iya, salah satu triks marketing aja sih, biar lebih bukan dipercaya juga bahasanya apa ya, Supaya customer bisa dapat experience gitu kali ya Kak. ya more exposure juga sih dari situ kan, jadi Iya, kayak benar. lebih lebih yakin untuk beli, jadi bisa meningkatkan keyakinan mereka, jadi kayak dari yang cuma awareness doang melihat produknya sekilas-kilas bisa jadi consideration karena pas mereka cobain ternyata gue cakep ya pakai produk yang ini gitu. Bener. Iya, jadi meningkatkan itu. Oke, wah tadi ternyata banyak banget ya tips-tips barunya, tadi pakai VR sama AR juga yang bener-bener kita bisa ngerasain langsung. Karena kan kalau misalkan di Shopee gitu ya, bisa ngerasain tuh, bisa nyobain gitu, ada di beberapa iya, bisa kayak ternyata cocok nih di muka saya gitu kan. Ternyata berguna juga gitu ya tips itu untuk para Gen Z ternyata. Dan tadi udah banyak banget dapet insight-insight baru dari Kak Rani, dan aku ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Rani yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Entrepreneur Club hari ini untuk kita sama-sama ngebahas tadi ya
Gen Z marketing hacks gitu. Oke, jadi sebenarnya udah selesai nih Kak podcast kita hari ini, dan aku ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Rani atas waktunya. Insight-nya banyak banget, benar-benar ilmu daging ini ya, benar-benar semua tentang marketing. Mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa teman-teman, dadah. Bye-bye.